Sobat Javanika, selamat malam. Kembali lagi kita di program obrolan santai malam ini, menemani malam minggu kawan-kawan semua. Sebelum kita mulai, saya mau ngingetin kembali buat kawan-kawan yang mencari subtitle atau teks di bawah, kawan-kawan bisa langsung klik tombol CC yang ada di, kalau di nonton di HP itu ada di atas, atau kalau nonton di laptop, di komputer itu ada di bawah, biar nanti CC-nya langsung muncul. Kita balik lagi di program obrolan santai. Kali ini kita mau membahas tentang santet. Nah, sebenarnya di Kisah Tanah Jawa itu sama Mas Genta, sama Om Hao udah beberapa kali ngebahas tentang santet. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Suto, yang sebenarnya malam. Buat kawan-kawan Javanika nih udah nggak asing sebenarnya sama Mas Suto nih, karena kita udah beberapa kali ketemu. Tadi juga kita datang langsung disuguhin, nih tehnya juga udah berkurang karena kita udah ngobrol sebenarnya dari tadi, udah sempat ngobrol-ngobrol lah. Mas Suto, saya pengen mungkin sedikit bertanya-tanya tentang santet, Mas. Oh iya. Mohon maaf nih apa-apa. Jadi mungkin yang waktu tempo dulu belum puas. Masih banyak yang pengen nanya lagi. Jadi saya sebenarnya cuma wakilin teman-teman aja nih. Okay. Sebenarnya santet itu prosesnya gimana sih, Mas? Kalau untuk santet itu? Untuk santet sendiri, untuk pemahaman saya sendiri, dari saya sendiri, saya menilai itu proses itu ya banyak hal yang dilakukan. Ada yang pakai perantara macam-macam. Ada yang pakai boneka, ada yang pakai benda-benda tajam segala macam. Dan itu semua itu cuma kiriman. Jadi model mengirim barang kayak lewat pos gitu kan, atau lewat ini gitu sifatnya kan. gaib. Iya gitu. Medianya biasanya apa aja sih, Mas, kalau orang melakukan santet itu? Otomatis ada fotonya lah, Mas. Harus pakai foto ya? Berarti? Iya. Jadi kan ibarat orang suruh nganterin ini namanya si A. Kalau nggak tahu orangnya kan nama kan banyak, Mas. Salah kirim? Iya, salah kirim kan. Nama kan banyak yang sama, tapi kalau orang kan yang paling umum itu foto. Foto yang paling umum. Foto, tempat lokasi. Gitu. Sama nama? Iya, sama nama tentunya. Namanya nama asli atau kalau misalnya? Ya sebenarnya bisa dikatakan nama asli, atau kalau saya mempelajari seperti itu, maksudnya cara saya logika gitu kan, yaitu kalau nama panggilan belum tentu orang semua tahu. Kalau nama asli kan udah tahu pasti kan gitu. Kalau kita ngomongin di zaman sekarang nih, Mas, kan orang sudah era sosial media ya, Mas. Kan banyak orang nyebar-nyebarin foto. Iya. Itu beresiko berarti. Dari situ bisa. Bisa. Beresiko itu sebenarnya. Cukup dengan foto atau kayak misalnya kita harus dapat rambutnya. Itu macam-macam, Mas. Beda-beda. Beda-beda cara. Kalau yang dari rambut itu, pemahaman saya itu maksudnya ke guna-guna itu. Guna-guna? Iya. Pelet? Ya segala macam, termasuk pelet, termasuk itu. Yang saya sering menangani kasusnya nih ya. Kasus-kasus itu kebanyakan yang diserang adalah daya pikir atau otak atau pemikiran. Maksudnya itu secara psikologisnya. Psikologisnya itu kalau guna-guna. Kalau guna-guna mayoritas seperti itu. Tapi kalau saya santet itu lebih ekstrim, lebih ke kasarnya, untuk lebih tujuan, kasar lah gitu. Untuk tujuan memang untuk menyakiti. Dan nggak sedikit itu ujung-ujungnya maut. Yang paling umum kasusnya apa sih, Mas? Kalau yang sering saya tanganin waktu dulu ya semacam gangguan jin lah. Jadi kalau orang usaha seumpama dibikin macet usahanya. Jadi kalau orang dagang dibikin seolah-olah itu tutup padahal buka gitu. Kalau yang orang yang
kasarnya disantet sama orang lain gitu. Pernah nggak ada yang datang ke Mas Yuto minta tolong ke Mas Yuto? Pernah sih, pernah. Cuman ya itu tadi nggak sampai apa namanya, nggak sampai fatal. Terus yang dikirim itu juga nggak begitu ini sih. Untungnya gitu loh, nggak ekstrim. Gitu. Itu kan artinya apa ya, menyembuhkan ya, proses penyembuhannya. Ya seperti itu. Jadi kalau metode saya dulu kan Ya. Si penyakit itu kan ada yang bawa si barang itu. Ya, yang bawa itu kita hilangin dulu. Si yang bawa itu, yang tukang pengantar itu kita hilangin dulu. Terus diambil penyakitnya apa, barangnya apa itu diambil, baru dikasih pelindung, kasih pelapis gitu, kasih pagar. Itu kan sama penjaganya yang tadi yang ngirim itu. Ya. Mas bisa tahu nggak sama pengirimnya? Pernah nggak berkomunikasi? Ya kita komunikasi sama yang disuruh itu. Siapa yang nyuruh kamu? Gitu. Terus tahu? Mayoritas nggak mau mengaku. Oh gitu. Iya, ya iyalah. Kayak manusia Karena aja. tuannya. Iya. Mayoritas, tapi harus kita paksa. Harus kita paksa. Untuk korban, pada saat proses penyembuhan itu beresiko juga nggak, Mas? Ya, gimana ya, Mas ya? Maksudnya kasarnya gini, ada orang yang apakah itu salah datang ke orang yang menyembuhkan seperti itu sampai akhirnya perlakuannya salah, malah jadi korban gitu, malah jadi meninggal lah katakanlah. Kan ada komunitas apa namanya, kasepuan, kalau dikatakan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing itu kan itu apa namanya, kalau ada pasien datang itu sekiranya nggak mampu, udah dialihkan, disarankan kamu ke ini aja kan gitu. Oh. Jadi nanti takutnya untuk berisiko ke si korban. Kalau lihat wah ini berat, itu mending cari jalan lain. Oh gitu. Tapi semua yang istilahnya minta tolong seperti itu, saya sarankan ke dokter. Tetap saya sarankan ke dokter. Kamu keluhannya apa, sakit apa? Sakitnya di perut, langsung ke dokter, check up segala macam. Kalau dokter udah angkat tangan baru. Kalau dari Mas Yuto nih, kalau dari Mas Yuto tetap saraninnya ke dokter. Iya. Dokter yang real lah, yang nyata gitu. Nanti kalau misalnya, maaf Mas, kalau misalnya dari dokternya ini harusnya normal, kan kadang ada kasus yang kayak gitu ya? Banyak. Jadi di sama dokter itu udah ini nggak ada apa-apa, nggak ada penyakitnya ya, setelah kan, dicek gitu, misalnya kayak gitu, baru nanti dicoba secara ya sambil itu kita berdoa bersama lah. Gitu. Kasus yang paling parah yang pernah Mas Yuto tanganin ada nggak, Mas? Yang paling parah apa ya, dulu waktu di Jakarta dulu ya pengalaman sih. Dulu ada pernah roh nuraninya itu, salah satu rohnya itu diambil sama orang, diikat sama batu. Ya, jadi ya kayak orang linglung. Ini aku bukan mau belajar ya. Yang Mas Yuto lakukan waktu itu gimana sih? Komunikasi ya, Mas? Ya, komunikasi terus ya itu seperti itu. Kita mengambil yang jadi pesuruh-pesuruhnya itu, kita ambil gitu. Kita lumpuhkan dulu lah. Kalau dimatiin kan nggak bisa mati. Ya, tapi kan? Kalau dilumpuhkan bisa. Jin itu nggak bisa mati, tapi lumpuh bisa. Sampai akhirnya selesainya penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu semua, terus ibaratnya penyakit itu diambil, terus kita pagar, terus kita ngasih pengarahan ke korban. Mesti gimana? Iya, harus lebih banyak mendekatkan diri pada Allah kan gitu. Kalau yang Muslim, kalau yang pada Tuhannya segala macam itu. Jadi lebih ke inilah. Mas, aku pengen nanya ini sebagai orang yang awam nih. Kita nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan tentang hal-hal yang seperti itu.
Itu apa sih Mas yang pertama kali mungkin yang bisa kita lakuin itu apa sih? Perbanyak pendekatan diri sama Tuhan, itu aja. Kuncinya tetap Iya. itu. Semua itu nggak luput dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh. Terus nanti sharing-sharing ke teman yang sekiranya tahu lah. Kok saya begini ya, badan saya kok begini ya. Saya cek ke dokter kok nggak ada apa-apa, tapi kok saya rasa gini. Nah, itu perlu diteliti lagi, tanya-tanya sama teman atau apa, sharing gitu. Dari situ nanti bisa dapat informasi harus bagaimana. Termasuk untuk mencegah. Ya, kalau untuk mencegah kan sebelum datang kalau mencegah itu. Iya, ada nggak yang bisa kita lakuin nih? Itu pendekatan diri sama Gusti, itu aja. Banyak-banyak. Kalau Muslim ya banyak zikir, banyak apa namanya, sholawat atau apalah. Sesuai dengan. Kalau tips saya sih simpel Mas. Tips saya sih. Nah ini nih yang penting. Selalu Mas. pendekatan diri. Terus kalau kita kan orang Jawa, kalau saya pribadi orang Jawa itu mengurangi porsi tidur malam. Itu kenapa? Kenapa mengurangi porsi tidur malam kan? Menurut saya itu kan sebuah laku prihatin. Laku prihatin itu yang paling berat itu tidak tidur. Maksudnya mengurangi tidur, bukannya tidak tidur. Mengurangi tidur. Iya, mengurangi tidur. Jadi kita biasa tidur jam 10, kita kalau bisa jam 12 malam atau jam 1 malam baru tidur. Gitu. Dan itu akan banyak manfaatnya. Yang penting kita positif loh. Kita pendekatan diri. Untuk ibadah ya, Iya, untuk hal yang positif. Yang positif itu luar biasa sekali manfaatnya. Apalagi kita kalau mau meditasi. Meditasi. Iya. Dalam meditasi itu kan di benak kita, di pikiran kita, di hati kita itu meninggalkan duniawi. Yang ada cuma diri kita sama Gusti. Gitu kan. Itu luar biasa Mas. Kita nggak usah kemana-mana, nggak usah ini Mas. Salah satu tips untuk mencegah gitu. Dan kalau Mas Uto sendiri ada nggak Mas orang yang datang ke Mas Uto minta ngejahatin orang lain? Dulu pernah ada yang saya minta, saya pengen itu, saya punya musuh gini tapi saya nggak mau. Saya alasan yang utama kan itu jahat ya Mas. Saya dididik dari kecil itu jangan berbuat jahat kan, nggak boleh berbuat jahat, berbaiklah ke sesama umat kan, sesama manusia. Terus alasan yang lain itu karma pasti berlaku, pasti ada. Kalau bukan kita, anak cucu kita yang kena atau keluarga kita yang lain yang kena. Termasuk orang yang menyuruh itu kan? Iya. Dan itu akan terus ya Mas untuk karma seperti itu. Iya. Kayak ngejahatin orang lain, nanti balas lagi. Mungkin nggak ke kitanya ya, tapi ke anak cucu kita, nanti saling balas lagi. Jadi sangat berbahaya dan resikonya bahaya. Resikonya luar biasa nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Javanika. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari follower kita di Twitter. Mungkin nggak semua pertanyaannya akan aku bacain. Aku pilih beberapa pertanyaannya aja. Yang pertama, Mas Uto, ini pertanyaannya menarik ini dari ini namanya Adam Syah Harika. Ini sebenarnya sedang banyak diberitain juga tentang santet sampai dengan ke luar negeri. Mas, ini nanya, apa benar bisa kirim santet sampai skala internasional? Gimana Mas ya? Bisa, cuman berat banget itu Mas. Oh gitu? Iya. Karena setahu aku nih, karena beda pulau, ngelewatin laut, kayak seperti itu. Kita ibarat di skala kecil aja. Setiap desa atau setiap kota itu udah ada penjaga masing-masing Mas. Udah ada penjaga masing-masing. Nah, kita mau masuk itu harus melewati seperti itu. Dan kalau antar negara atau antar benua itu kan banyak sekali melewati seperti itu. Kita mungkin memerlukan power yang sangat luar biasa itu.
antar kota aja susah, harus ngelewatin penjaga di kota Iya, itu. ibaratnya seperti itulah. Skala kecilnya seperti itu. Logikanya gitu. Logikanya gitu. Oh, mungkin, tapi berat banget. Bisa sih untuk mengirim itu mungkin bisa ya dari rumah ini umpama kita lemparkan des gitu ya. Lempar. Nah, entah nyampe apa enggaknya nggak tahu. Ya. Kan gitu. Itu butuh prosesi untuk apa ya istilahnya kalau orang spiritual butuh penerawangan yang sangat ini. Terus katanya juga nih Mas, kalau misalnya kita kena santet, katakanlah di Pulau A, kita disuruh nyebrang pulau atau disuruh ngelewatin laut, itu benar nggak sih Mas? Macam-macam nggak? Ya pengaruh juga. Terus itu kan macam-macam itunya Mas, macam-macam jenisnya, macam-macam Levelnya bentuknya, juga. iya levelnya juga, Oh. macam-macam persyaratan, macam-macam karakternya itu. Oke, kita lanjut Mas Uto ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Theonism. Santet bisa lewat perantara hewan. Santet bisa lewat perantara hewan, Min. Bisa nggak Mas Uto santet lewat perantara hewan? Yang Mas Uto pernah nanganin kasusnya Bisa lewat hewan. ya, jadi bukan lewat hewan ya, kalau secara mata Kasar mata. ya itu sama Secara mata ini. mata lahir itu emang bentuknya hewan gitu kan. Mayoritas kalau di Jawa atau di mana itu ular yang sering dipakai, ular itu. Makanya kata orang kalau Iya. misalnya tiba-tiba di rumah itu ada ular, Nah, belum tentu itu. iya, ada itu ular suruhan kan gitu. Oh, Padahal itu cuma apa ya, perbuatan jin, perwujudan. Padahal itu perwujudannya bisa Iya, jadi kayak gitu. Iya. Itu yang maksudnya lewat perantara hewan. Mas, aku juga pernah dengar katanya hewan pun bisa menangkal. Kalau kita melihara peliharaan itu katanya ada hewan-hewan yang bisa. Ada ya, ada seperti Iya, itu. iya, bener. Cuman itu gini loh Mas, hewan A seumpama gitu ya, itu bisa menangkal sejenis santet semacam ini kan gitu. Jadi nggak semua, Oh. nggak global semua enggak. Satu lagi nih Mas ya. Pertanyaan dari Manisa _Kristi. Bagaimana kita tahu kita kena santet dan cara mengatasinya sendiri? Soalnya kadang nyari orang yang bisa susah jodoh-jodohan. Kalau mengatasinya mungkin tadi sebagian besar udah Iya. sama Mas Uto ya, tips yang tadi itu. Nah kalau misalnya sebagai orang yang awam, untuk tahu kita kena santet, kita bisa nggak sih Mas? Ya itu ya, yang saya jelaskan tadi, kita ke dokter. Kalau kita punya keluhan loh, Ketika udah ada keluhan. keluhan cuma ada sakit apa atau apa, itu ke dokter. Dokter kok nggak ada penyakit atau gimana, sehat, nah itu baru ke orang pinter, orang yang lebih tahu hal-hal seperti itu. Nah, kalau sebagai orang yang awam, maaf Mas, sebagai orang yang awam kan kita nggak tahu nih, untuk bisa tahu bahwa, warung saya kayaknya dikerjain nih. Kita harus bisa membaca situasi, situasi kok warung saya tuh kalau sepi kenapa ya? Atau mungkin karena emang orang belum gajian tuh, nggak seperti itu. Cuman lebih mengolah lagi. Misalnya memang udah ada kayak tadi Mas Uto bilang ada teman yang datang, taunya dia ngomongnya tutup, padahal Iya. kita ngerasanya waktu itu buka. Iya, Gitu. gitu. Itu harus segera mencari informasi atau tanya kepada orang yang di bidang seperti itu. Ke orang pintar, ke ustadz atau ke apa, minta doa atau segala macam. Tapi balik lagi tipsnya yang paling utama itu seperti yang udah Mas Uto sampaikan tadi. Selalu berbuat baik dan pendekatan diri sama Tuhan, itu aja. Siap. Mas Uto, aduh terima kasih Iya. banyak waktunya. Sama-sama. Mungkin kita mau lanjut nanti mau ngomongin tentang pelet nih Mas. Karena pelet ini juga menarik nih. Ya kan? menarik dan
Dan apa ya, di era milenial itu juga masih banyak yang Masih banyak ya? masih banyak sekali ya. Padahal kan maksudnya mendekati lawan jenis kan nggak Iya. harus pakai. Iya. Tapi masih banyak. Masih itu mungkin kayak udah kayak apa ya, membudidaya atau apa, udah kayak menjamur lah. Oh ya. Iya, jadi susah untuk Dihilangkan. Mas Uto sekali lagi Ya. terima kasih, makasih banyak. Iya. Apa ya, mungkin sedikit pencerahan buat kita semua, termasuk buat kami juga. Buat kawan-kawan yang udah nonton, terima kasih semuanya. Like videonya kalau misalnya kawan-kawan suka. Jangan lupa di subscribe juga dan komen dengan komen-komen yang positif. Sebelum saya tutup, saya mau ngabarin dulu. Kisah Tanah Jawa ada program bekerja sama dengan tiket.com, yaitu Tinta Putih Company, yang tiketnya udah bisa kawan-kawan beli. Di link untuk pembelian tiketnya akan dicantumin di deskripsi di video ini. Terus aku juga mau ngasih tahu kalau besok itu ada tayang perdana program Dongeng Tanah Jawa. Itu buat teman-teman semuanya yang pengen nostalgia, pengen bercerita kembali, pengen inget-inget dulu masa-masa kecil seperti dongeng sama orang tua. Bisa nonton aja langsung besok hari Minggu jam 9 pagi tayang perdana Dongeng Tanah Jawa di channel YouTube Dongeng Tanah Jawa. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Mas Uto, terima Ya. kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.